Makanya orang yang sadar hidupnya bersama dengan Allah, matinya pun bersama dengan Allah. Tidak usah bersama Allah nunggu mati. Makanya banyak orang yang hidupnya nggak karu-karuan. Karena dia pikir bersama Allahnya nanti ketika mati. Padahal saat mati tidak akan bisa bersama dengan Allah. Kalau saat hidup tidak bersama dengan Allah. Saat hidup bersama dengan Allah, matinya pasti bersama dengan Allah. Inilah pentingnya memahami innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Ya, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pada Allah? Yang sepanjang hidupnya dia merasakan kehadiran Allah dan selalu bersama dengan Allah dan dia melakukan aktivitas atas nama Allah dan setelah dia berhasil, dia pun menyampaikan puji habis buat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayah dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Apanya Allah yang bersama kita? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita sudah sama-sama menonton potongan video yang amat sangat penting untuk kita renungkan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau yang memberikan pemaparan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Apanya Allah yang beserta kita? Apanya Allah yang bersama kita? Ini sih pertanyaannya di WhatsApp. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Allah beristiwa, istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Dialah Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dialah Allah yang mengetahui apa yang naik ke langit dan turun dari langit. Dialah Allah beserta kamu dan dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi Allah itu selalu beserta kita dimanapun kita berada. Apanya Allah yang beserta kita dimanapun kita berada? Jalan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lewat 4 jalan. Yang pertama, mengenal af'alullah, mengenal perbuatan Allah. Cara mengenal perbuatan Allah, af'alullah itu apa caranya? Caranya dengan belajar hukum-hukum Allah, yaitu hukum syariat. Jadi kita belajar ilmu fikih. Ya. Yang kedua, mengenal asma Allah, mengenal nama zat Allah dan nama-nama sifat Allah. Caranya kita belajar lewat mana? Lewat metode zikir, yaitu ilmu thariqah, letaknya pada hati kita. Sedangkan af'alullah belajar lewat ilmu fikih syariat, letaknya pada jasad kita. Terus mengenal sifat Allah, belajarnya lewat hakikat, letaknya pada jiwa kita. Mengenal zat Allah, letaknya pada sir kita, rahasia kita, roh kita. Ya, makomnya disebut makom ma'rifat, belajar pada makom ma'rifat. Nah, apanya Allah yang beserta kita? Nah, zat sifat asma af'al Allah itu tunggal esa. Ya, Allah itu esa. Sifatnya tidak berpisah dengan perbuatannya, dengan namanya, dengan zatnya. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya af'alullah, perbuatan Allah. Ya. Segala nama bahasa semuanya berasal dari satu, yaitu asma Allah.
segala perasaan, rasa, keadaan, sifat, segala-galanya yang nampak berasal dari sifat Allah. Nah, yang nampak itu perbuatan, nama, dan sifat. Af'al, asma, dan sifat itu nampak. Sifat, asma, dan af'al itu nampak. Lalu zat itu gaib kepada sifatnya, gaib kepada namanya, gaib kepada perbuatannya. Nah, jadi Allah beserta kita dimanapun kita berada. Nah, bagaimana kita cara merasakannya, merasakan af'alullah, merasakan sifat Allah, merasakan nama Allah, merasakan zat Allah, tergantung makom kesadaran kita. Makanya dalam ilmu Thariqah itu ada namanya tingkatan nafs. 7 tingkatan nafs. Nafs itu artinya jiwa, jiwa itu artinya kesadaran. Masing-masing orang tingkat kesadarannya berbeda-beda. Ada yang tingkat kesadarannya letaknya pada makom syariat, maka dia beserta dengan af'alullah. Bagi dirinya, ketika ada orang yang tingkat kesadarannya pada makom thariqah, maka dia beserta asma Allah bagi dirinya. Ada tingkat orang yang pada makom hakikat, maka dia beserta sifat Allah. Tapi Allah tidak pernah berpisah zatnya dengan nama, perbuatan, dan sifatnya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini nih. Kesadaran kita ini tergantung orang, beda makom, beda orang. Ya. Kalau jiwa kita ini, kita sholat, kita zikir, berharap pahala sama Allah, berharap surga sama Allah, nggak salah. Nggak salah. Kita bantu orang, berharap kita pahala, nggak salah. Tapi kesadaran kita masih letaknya pada makom syariat. Kesadaran kita masih bermakom syariat. Kita udah capek sholat, capek zikir, capek sedekah. Lalu kita melihat orang. Nah, orang ini nggak perlu dia zikir, nggak perlu dia sholat. Lalu dia bisa masuk surga karena rahmat Allah misalkan. Terdapat dalam hati kita itu, ya kok enak sekali ya dia taubat di akhir hidupnya, terus dia bertaubat sama Allah, terus dia masuk surga sama Allah. Ada terasa perhitungan pada diri kita itu letaknya berarti makom jiwa kita masih berada pada makom syariat. Ya. Kalau kita sudah lakukan semua karena Allah semuanya nih. Kita sudah lakukan semuanya karena Allah, kita sholat karena Allah, bukan karena pahala lagi, bukan karena surga lagi, tapi karena Allah. Kita sholat karena Allah, haji karena Allah, berbuat baik karena Allah. Lalu Allah menakdirkan kita mengalami ujian yang berat sampai kita mengatakan, padahal saya sholat karena Allah kok masih tetap diuji ya. Berarti makom kita, makom kesadaran kita masih letaknya pada makom thariqah. Kita sudah tidak berharap surga neraka nih, kita sudah nggak berharap pahala dosa. Kita semua karena Allah. Nah, letaknya jiwa kita itu letaknya pada makam thariqah. Nah, ada orang yang selain jasadnya bersyariat, hatinya karena Allah. Ada orang yang bukan hanya dia karena Allah, tapi dia merasa digerakkan oleh Allah gitu. Jadi ketika dia sholat, aku disolatkan oleh Allah. Ketika dia dikasih makan, memberi orang lain makan, ya, memberi orang lain makan, dia mengatakan, aku digerakkan oleh Allah untuk memberikan orang sedekah. Nah, berarti saat itu makom jiwanya itu atau makom nafsnya itu letaknya pada makom hakikat. Nah, sekarang kita lihat diri kita masing-masing nih. Jiwa kita itu makomnya apa? Kalau kita berbuat baik, simpelnya begini. Kalau kita berbuat baik, kita sholat, kita zikir karena pahala, karena dosa, karena surga, karena neraka, itu memang bagus. Tapi letak kesadaran kita letaknya pada makom syariat. Makomnya, tingkatannya. Nah, nanti kalau kita sudah sholat zikir bukan karena pahala dosa, bukan karena surga neraka, tapi karena Allah semata-mata. Berarti letak kesadaran kita makomnya makom thariqah. Nah, nanti kita sholat, kita zikir bukan karena pahala dosa, bukan karena Allah, tapi merasa digerakkan oleh Allah. Maka letak makom kesadaran kita letaknya pada makom hakikat. Nah, sekarang kita telah lagi nih. Makom kita ada di mana? Nah,
Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan pada video tersebut, Masya Allah ya. Orang mustahil mengenal Allah ketika sudah meninggal dunia kalau dia tidak mengenal Allah di masa hidup. Ya. Jadi kalau sekarang dia tidak kenal Allah, maka nanti di alam kubur dia mustahil kenal Allah. Kalau dia sudah tidak kenal Allah, bagaimana cara bersama Allah? Ya. Nah, orang-orang yang diadab di dalam kubur itu ketika ditanya, "Ma rabbuka, siapa Tuhanmu?" Orang ini menjawab, "Oh dulu orang bilang begitu, ya saya ikut aja bilang begitu." Nah, itu diadab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia sudah kenal Allah di masa hidup, pasti mengenal Allah ketika sudah meninggal dunia. Nah, jadi ini jadi bahan kita renungan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.